Shalom, kita bertemu lagi di dalam renungan persekutuan antar keluarga GUPDI Jemaat Pasar Legi. Sebelumnya mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang tolong kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengerti, untuk memahami firman yang akan kami dengar. Engkau juga pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman-Mu yang tersampaikan dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau berkati pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini, saya beri judul yaitu Memberi di dalam Kekurangan. Kita akan baca dulu di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 12. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Jadi dalam perikop ini ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Korintus tentang arti memberi yang sesungguhnya. Pengajaran Paulus paling lengkap tentang pemberian orang Kristen ini adalah contoh dari tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Ada beberapa pokok pikiran yang dapat kita renungkan dalam perikop yang sudah kita baca tadi. Yang pertama yaitu bahwa memberi tidak harus menunggu kita kaya ya. Itu ada dalam ayat 1-5 ya. Paulus kemudian mendorong jemaat di Korintus untuk lebih maju, yaitu mereka supaya jemaat di Korintus mau mengikuti teladan dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu telah menunjukkan kemurahan hatinya ya, dengan memberikan dukungan dana kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang mengalami kesukaran. Jadi ada jemaat-jemaat di Yerusalem yang miskin, jadi tidak semuanya kaya.
Jadi kemurahan hati dari jemaat di Makedonia ini terjadi karena anugerah Tuhan juga. Meskipun mereka sendiri menderita, meskipun mereka sendiri dalam permasalahan dan juga bukan orang-orang yang kaya, tapi mereka punya hati yang kaya. Jadi mereka memiliki kerinduan. Mereka juga tidak hanya berencana, tapi mereka juga melakukan hal yang nyata, yaitu membantu jemaat-jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan, jemaat-jemaat yang miskin di sana. Nah, teladan ini yang seharusnya memotivasi kita ya. Jadi sama seperti Paulus ingin memotivasi jemaat di Korintus, demikian pula dengan surat dari Rasul Paulus ini, kita juga diajak untuk menyadari bahwa ketika kita menolong orang, ketika kita membantu orang itu tidak harus menunggu kita kaya. Tapi apapun kondisi kita, kalau kita punya hati yang mau untuk memberi, maka lakukanlah itu. Jadi apapun kondisi kita, mungkin kita tidak kaya, mungkin kita tidak seperti para konglomerat dan sebagainya, tapi dengan apa yang kita punya, selama kita mau, selama kita punya kerinduan untuk memberi, maka lakukanlah itu ya. Jadi memberi atau menolong orang itu tidak harus menunggu kita kaya. Yang kedua, hendaklah kita kaya di dalam pelayanan kasih. Itu ada di dalam ayat 6-9 ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, mereka kaya, tapi mereka kaya dalam pengetahuan, mereka kaya dalam iman kepada Tuhan, mereka kaya dalam perkataan-perkataan yang baik. Namun Paulus ingin jemaat Korintus itu tidak hanya kaya dalam iman, pengetahuan tentang Tuhan dan sebagainya, tapi kaya dalam pelayanan kasih. Itu yang ingin Paulus katakan. Jadi dengan melihat teladan dari jemaat di Makedonia, supaya jemaat Korintus ini juga punya kerinduan untuk melayani, kerinduan untuk membantu. Jadi pengetahuan ataupun iman kita kepada Kristus yang besar itu akan sia-sia kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada keinginan untuk membantu orang lain ya. Jadi iman dan kasih kepada Kristus bukan hanya dalam melalui doa atau ibadah yang kita lakukan tiap minggu, tetapi harus kita nyatakan dengan kepedulian kita kepada sesama. Memang kita sebagai orang Kristen harus berdoa, harus beribadah, namun itu tidak cukup. Jadi harus ada tindakan kita untuk peduli kepada orang lain, peduli kepada sesama kita ya. Karena Tuhan sendiri katakan dalam Matius 25 ayat 40, apa yang sudah kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, itu engkau sudah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan Yesus ya. Itu yang kedua. Jadi kita harus kaya dalam pelayanan kasih. Kemudian yang ketiga, menolong melalui tindakan nyata. Itu ada dalam ayat 10-11. Jadi maksud baik, rencana baik, cita-cita baik itu tidak ada artinya kalau kita tidak melakukannya. Kalau semua hanya rencana, hanya wacana, itu tidak akan ada faedahnya ya. Jadi ketika kita memiliki kerinduan untuk menolong orang, maka lakukanlah. Karena apa? Kalau kita tidak melakukannya, itu juga sia-sia, cuma ada dalam rencana kita. Jadi orang itu butuh empati, bukan hanya simpati ya. Jadi ketika kita melakukan dengan tindakan nyata, maka kasih itu akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah merasakan ketika dalam hati kita melihat seorang yang butuh pertolongan dan Tuhan katakan tolong dia. Nah, seharusnya ketika hati kita sudah sudah menunjukkan bahwa kita harus menolong, maka segera lakukan itu. Segera kita lakukan tindakan itu. Kalau tidak, pasti satu saat kita akan mengalami kekecewaan. Karena apa? Karena seharusnya kita menolong orang itu, tapi kita tidak mau. Dan ketika melihat orang itu akhirnya dalam kesulitan atau orang itu akhirnya mendapatkan celaka atau sebagainya, maka apa? Kita sendiri yang rasanya merasa menyesal. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa menolong itu harus dilakukan dengan tindakan yang nyata, dengan perbuatan.
dengan action kita ya. Jadi apapun kita punya tujuan baik, maksud baik, cita-cita baik, tapi kalau kita tidak melakukannya itu, maka itu akan sia-sia. Nah, dari perikop ini jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan tadi ya. Yang pertama, bahwa menolong tidak harus menunggu kita kaya. Yang kedua, bahwa kita harus kaya di dalam pelayanan kasih. Dan yang ketiga, bahwa menolong harus dilakukan dengan tindakan nyata, dengan action kita. Zig Ziglar dalam bukunya Something Else to Smile About itu mengatakan, jadilah seorang pemberi. Kepada semua orang, berilah kasih. Kepada dirimu sendiri, berilah hormat. Kepada seorang sahabat, berilah hatimu. Kepada seorang musuh, berilah pengampunan. Kepada anakmu, berilah teladan. Dan kepada orang tuamu, berilah kepatuhan dan kebanggaan lewat perilakumu. Jadi, dia tegaskan bahwa kita harus memberi. Ya, memberi sesuai porsinya kepada siapa. Jadi mari kita belajar untuk memberi dalam kondisi apapun. Jangan menunggu kita kaya baru kita memberi, tapi yuk kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat apa? Kepedulian kita kepada sesama kita. Hasilkan buah-buah kasih, buah-buah pertobatan yang nyata dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita belajar untuk peduli, empati, dan mengasihi orang lain, menolong orang lain sesuai dengan apa yang kita mampu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu meskipun singkat. Biarlah melalui pengajaran Rasul Paulus ini kami boleh belajar untuk memberi dalam kekurangan kami. Memberi dalam kondisi kami, apapun yang ada pada kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan tindakan nyata untuk menolong sesama kami, untuk peduli kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus memateraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau yang jamah jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, Engkau yang akan tolong mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.